Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan tema dengan judul Kurikulum Pendidikan di Berbagai Negara, Mata Kuliah Analisis Perkembangan Kurikulum. Saya sebagai moderator atas nama Ulfa Hasanah Indriani dengan NIM 20200720085 dan dengan dua kelompok rekan saya pada malam ini yaitu Andi Alif dengan NIM 20200720085 dan Raffi Asmara dengan NIM 20200720084. Kurikulum pendidikan di berbagai negara. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah salah satu komponen kehidupan yang paling urgent. Semenjak manusia berinteraksi dengan aktivitas pendidikan ini, semenjak itulah manusia telah berhasil mengimplementasikan berbagai pengembangan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Bahkan, pendidikan adalah suatu yang alami dalam perkembangan peradaban manusia. Secara paralel, proses pendidikan pun mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam metode, sarana, maupun target yang akan dicapai. Karena hal ini merupakan salah satu sifat dan keistimewaan dari pendidikan, yaitu selalu bersifat maju. Dan apabila sebuah pendidikan tidak mengalami serta tidak menyebabkan suatu kemajuan atau malah menimbulkan kemunduran, maka tidaklah dinamakan pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah aktivitas yang integral, yang mencakup target, metode, dan sarana dalam membentuk manusia-manusia yang mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya, baik secara internal maupun eksternal, demi terwujudnya kemajuan yang baik. Nah, dari slide pertama ini telah kita ketahui bahwasanya pendidikan adalah perubahan menuju hal yang baik dan sifatnya sangat pesat. Jika pendidikan tidak mengalami kemajuan, bahkan mengalami kemunduran, maka pendidikan itu tidak akan mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Slide selanjutnya. Setiap individu memiliki karakter internal dalam dirinya. Sedikit atau banyak lingkungan akan mampu mempengaruhinya. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa setiap pribadi harus benar-benar menelaah keadaan lingkungan sekitarnya. Pendidikan memiliki peran strategis, karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Peran strategis pendidikan bahwa pendidikan merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan keadilan sosial. Pendidikan walaupun bukan merupakan sebuah obat ajaib atau magic formula untuk membuka pintu dunia bagi kehidupan yang ideal, menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi, dan dapat mengurangi kemiskinan, kelatar belakangan, kebodohan, dan ketertinggalan. Nah, maksud dari slide 2 ini yaitu bahwa sedikit atau banyak lingkungan akan dapat mempengaruhinya. Ini dalam hal pendidikan ya. Kalau misalnya kita tinggal di lingkungan orang yang berpendidikan, orang yang tahu apa itu pendidikan, maka kita tuh akan ke bawah. Kayak ada istilah, kalau misalnya kita ngegabung sama orang yang jualan parfum, kita akan ikut kecium wanginya gitu. Terus kalau kita ngegabung sama orang yang membakar kayu, kita akan kecium asapnya. Nah, di sini pendidikan juga bukan berarti dapat dapat mengurangi kemiskinan atau keterlatar belakangan, karena pada dasarnya pendidikan adalah hal yang sangat menjadi prioritas pada era sekarang. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andi Alif.
Pengertian kurikulum. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari kata bahasa Inggris yaitu kurikulum. Kurikulum memiliki arti rencana pembelajaran, dan kata kurikulum sendiri berasal dari kata bahasa Latin, yakni dari kata kurer. Kata kurer dapat diartikan dengan banyak artian seperti maju dengan cepat, berlari dengan cepat, menjalani, dan berusaha. Secara umum, definisi kurikulum merupakan suatu sistem pengaturan dan rencana pembelajaran dan rencana lalu tentang bahan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Di Indonesia, istilah kurikulum ini boleh dikatakan baru menjadi populer setelah tahun 50-an dan dipopulerkan oleh mereka yang memperoleh pendidikan di Amerika Serikat. Sebelumnya yang lazim digunakan ialah rencana pelajaran. Pada hakikatnya, kurikulum sama artinya dengan rencana pelajaran. Next. Next, Pak. Lalu ada fungsi dalam konteks kurikulum. Fungsi konteks kurikulum ini bisa dimaknai pertama, kurikulum sebagai salah satu bagian yang ada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang kedua, kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat dari kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan atau pembelajaran. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat. Bisa dibilang kurikulum sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu agar siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan. Dibuatnya kurikulum juga bertujuan untuk memeratakan pendidikan dalam suatu negara, mendidik peserta siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya akan diterangkan oleh Raffi Asmara. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang fungsi kurikulum dalam pengertian kegunaan atau pendidikan di sekolah. Jadi kurikulum itu tidak hanya berguna untuk siswa, tapi juga berguna untuk kepala sekolah, guru, siswa, juga orang tua atau masyarakat. Untuk kepala sekolah, yaitu pemimpin dan manajer dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Tugas kepala sekolah sebagai pimpinan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah diantaranya adalah melakukan koordinasi dan supervisi pembelajaran dalam lingkup sekolah. Dan fungsinya untuk guru yaitu kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Next. Dan selanjutnya yaitu untuk siswa. Siswa adalah pihak yang menjadi pusat perhatian dalam proses mendidik sejumlah informasi terkait dengan rencana-rencana atau pemrograman belajar apa yang akan dan harus dilaluinya harus sampai kepada siswa. Dan untuk orang tua atau masyarakat dalam hal ini orang tua tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Akan tetapi orang tua memiliki peranan dan kontribusi bagi kelancaran dan keberhasilan belajar anak-anak. Next. Dan jadi kesimpulan dari
presentasi kami, yaitu kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan, dan tujuan itulah yang menjadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya pemrograman pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan. Pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ke kolom komentar atau PC secara pribadi ke grup kami. Setelah itu, Pak akan menambahkan tentang apakah kurikulum itu. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara yang berisi rancangan pendidikan yang akan diberikan kepada peserta dalam suatu periode jenjang pendidikan. Nah, jadi kurikulum ini sangat digunakan oleh sekolah-sekolah dari sekolah dasar, menengah, ataupun sekolah tingkat atas. Kemudian, apa saja isi kurikulum itu? Nah, isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan dalam setiap isi program yang ada di dalam program tersebut. Fungsi kurikulum, Mas Andi Alif atau Mas Raffi boleh menambahkan? Apa semua lupa? Fungsi kurikulum. Saya akan sedikit menambahkan dari fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yaitu dalam dunia pendidikan formal memiliki fungsi sebagai penyesuaian karena harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Kurikulum juga harus memiliki fungsi integrasi, di mana kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas. Kurikulum juga memiliki fungsi diferensiasi, yang artinya itu memberikan penghargaan bahwa setiap individu memiliki perbedaan. Sekian. Mas Raffi, Muhammad Raffi Asmara, ada yang mau ditambahkan nggak? Oke, jadi saya ingin menambahkan Andi Alif, yaitu pihak yang terlibat dan terpengaruh dengan fungsi kurikulum juga ada sekolah dan dinas pendidikan. Fungsi kurikulum di sini untuk menyelenggarakan pengetahuan dalam suatu kelompok atas dasar pemerintahan negara. Sekolah sebagai lingkup kecil dan dinas pendidikan yang lebih besar. Ya, baik. Semisal ada yang nanya, penting nggak sih kurikulum pendidikan itu? Nah, jawabannya penting, karena kedudukan kurikulum itu sangat penting dalam pendidikan, garis bawahi dalam pendidikan. Karena yang kita bahas malam ini yaitu kurikulum pendidikan. Nah, karena dari kurikulum itulah aturan-aturan yang dapat mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Jadi, intinya segala sesuatu itu punya rencana dan tujuan. Nah, tujuan pendidikan itu apa? Yaitu yang ada di dalam kurikulum. Nah, beberapa materi kurikulum mungkin akan kita bahas di lain waktu. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar. Boleh juga langsung PC sama Ulfa, Raffi Asmara, atau Andi Alif ya teman-teman. Cukup belum? Sudah cukup belum, Mas? Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin cukup penjelasan dari kami.
Atau ada yang mau menambahkan penjelasan tentang kurikulum dan fungsinya di kolom komentar. Saran, kritik, dan komentarnya sangat kita tunggu ya teman-teman, karena forum kita ini bersifat diskusi, bukan menggurui. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya Ulfa Hasanah dan Muhammad Rafi serta Andi Alif meminta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, apabila ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.